Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faski Nanda Faira dengan NPM 214111021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi global market. Apa sih definisi dari global market atau pasar global? Pasar global merujuk pada pasar internasional, di mana barang dan jasa ditransaksikan lintas batas negara. Ini melibatkan berbagai negara dengan perbedaan ekonomi, budaya, dan regulasinya. Pentingnya pasar global dalam ekonomi dunia. Yang pertama yaitu ada diversifikasi risiko. Investor dapat menyebar risiko dengan berinvestasi di berbagai pasar. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pasar global mendorong pertumbuhan melalui perdagangan internasional dan investasi asing. Yang terakhir yaitu ada inovasi dan teknologi. Akses ke teknologi dan inovasi dari berbagai belahan dunia. Slide selanjutnya itu ada pasar global utama. Yang pertama yaitu Amerika Utara. Sektor utama dari Amerika Utara ini yaitu ada teknologi. Contohnya yaitu ada Silicon Valley dan dominasi teknologi di AS. Kesehatan. Contohnya yaitu perusahaan farmasi besar seperti Pfizer. Yang selanjutnya itu keuangan. Wall Street sebagai pusat keuangan dunia. Karakteristiknya sendiri yaitu ekonomi maju dengan pasar konsumen yang kuat, inovasi tinggi dalam teknologi dan kesehatan. Yang kedua yaitu ada Eropa. Sektor utama dari Eropa sendiri yaitu ada otomotif, produsen mobil besar seperti BMW, Volkswagen. Yang selanjutnya ada energi, pemimpin dalam energi terbarukan. Selanjutnya itu ada farmasi, yang dimana industri farmasi kuat di Jerman, Inggris, dan Swiss. Karakteristik dari Eropa sendiri yaitu regulasi ketat, terutama dalam isu lingkungan dan keamanan, fokus pada keberlanjutan dan inovasi teknologi hijau. Yang ketiga yaitu ada Asia Pasifik. Sektor utamanya yaitu ada teknologi, contohnya Cina sebagai pusat manufaktur teknologi. Yang keduanya itu ada manufaktur, Jepang dan Korea Selatan sebagai raksasa manufaktur. Yang selanjutnya itu ada e-commerce, pertumbuhan pesat di Cina dan India. Karakteristik dari Asia Pasifik sendiri yaitu ada pertumbuhan ekonomi cepat, terutama di pasar berkembang, inovasi dalam teknologi digital dan mobile. Yang keempat yaitu ada Amerika Latin. Sektor utama dari Amerika Latin sendiri yaitu pertama ada pertanian. Brazil sebagai eksportir utama produk agrikultur. Yang kedua yaitu ada energi. Produksi minyak dan gas di negara seperti Venezuela dan Brazil. Yang selanjutnya ada komoditas. Ekspor bahan mentah seperti biji besi dan tembaga. Karakteristik dari Amerika Latin sendiri yaitu ketergantungan tinggi pada ekspor komoditas, tantangan politik dan ekonomi yang mempengaruhi stabilitas pasar. Yang kelima yaitu ada Afrika. Sektor utama Afrika sendiri yaitu bahan mentah seperti penambangan berlian, emas, mineral, dan lainnya. Yang selanjutnya itu ada infrastruktur seperti proyek pembangunan jalan, listrik, dan komunikasi. Karakteristik dari Afrika sendiri yaitu potensi pertumbuhan tinggi di pasar-pasar baru, ketergantungan pada investasi asing untuk pengembangan infrastruktur. Selanjutnya yaitu ada tren di pasar global. Ada globalisasi ekonomi, integritas ekonomi global melalui perdagangan dan investasi lintas batas. Perusahaan multinasional memperluas operasi mereka ke pasar baru. Yang selanjutnya itu ada digitalisasi dan teknologi. Pertumbuhan pesat dalam teknologi seperti AI, Big Data, dan blockchain. E-commerce dan digital banking mengubah cara bisnis beroperasi secara global. Dan tren yang terakhir yaitu ada perubahan perilaku konsumen. Peningkatan kesadaran akan keberlanjutan dan produk ramah lingkungan. Konsumen semakin beralih ke belanja online dan digital service.
Slide selanjutnya yaitu ada tantangan di pasar global. Yang pertama yaitu ada geopolitik, ketidakpastian akibat konflik perdagangan, sanksi, dan ketegangan internasional. Dampak Brexit dan kebijakan proteksionis terhadap pasar global. Yang selanjutnya itu ada ketidakstabilan ekonomi. Fluktuasi nilai tukar mata uang dan suku bunga yang mempengaruhi perdagangan internasional. Krisis ekonomi regional yang dapat berdampak pada pasar global seperti krisis utang. Yang terakhir yaitu ada regulasi dan kebijakan. Perbedaan regulasi antara negara-negara yang menyulitkan perdagangan dan investasi. Kebijakan lingkungan dan sosial yang semakin ketat mempengaruhi industri tertentu. Slide selanjutnya yaitu peluang investasi. Yang pertama yaitu ada di sektor teknologi, seperti Artificial Intelligence atau AI. Pertumbuhan pesat dalam aplikasi AI ini di berbagai industri seperti kesehatan, keuangan, dan manufaktur. Peluang besar di negara-negara maju serta pasar berkembang yang mulai mengadopsi teknologi AI. Yang kedua yaitu ada Big Data dan Analitik. Permintaan meningkat untuk analisis data besar dalam pengambilan keputusan bisnis. Investasi di perusahaan yang menyediakan solusi data driven. Selanjutnya itu ada Internet of Things atau IoT. Peningkatan jumlah perangkat yang terhubung menciptakan pasar besar untuk solusi IoT. Peluang di sektor manufaktur, transportasi, dan smart cities. Peluang investasi yang kedua yaitu ada energi yang terbarukan, seperti tenaga surya. Investasi di teknologi panel surya dan infrastruktur tenaga surya di seluruh dunia. Pertumbuhan pasar di negara-negara berkembang dengan sinar matahari melimpah. Tenaga angin, pembangunan ladang angin di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Teknologi yang terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi turbin angin. Dan hidrogen. Hidrogen sebagai bahan bakar alternatif dengan potensi besar untuk dikarbonisasi industri. Peluang dan pengembangan teknologi produksi hidrogen yang lebih efisien. Peluang investasi yang ketiga yaitu ada pasar berkembang, seperti infrastruktur. Proyek pembangunan jalan, rel kereta api, dan bandara di Asia dan Afrika. Potensi besar untuk perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi dan bahan bangunan. Yang keduanya itu ada pendidikan. Pertumbuhan sektor pendidikan terutama di negara-negara dengan populasi muda yang besar. Investasi dalam teknologi pendidikan dan sekolah swasta. Yang selanjutnya itu ada kesehatan. Peningkatan permintaan akan layanan kesehatan, terutama di negara berkembang, peluang di sektor farmasi, telemedicine, dan asuransi kesehatan. Peluang investasi yang keempat yaitu ada e-commerce, yang dimana Asia pertumbuhan signifikan dalam e-commerce di negara-negara seperti Cina, India, dan Indonesia. Potensi besar bagi perusahaan logistik, fintech, dan pemasaran digital. Dan Amerika Latin, pasar e-commerce yang berkembang pesat dengan penetrasi internet yang meningkat. Peluang bagi platform e-commerce lokal dan global untuk mengembangkan operasi mereka. Kesimpulannya yaitu ada pasar global menawarkan berbagai peluang dan tantangan yang signifikan. Amerika Utara, Asia, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika masing-masing memiliki kekuatan di sektor utama yang mempengaruhi dinamika pasar dunia. Tren utama termasuk globalisasi, ekonomi, digitalisasi, dan perubahan perilaku konsumen yang mendorong transformasi dalam cara bisnis beroperasi. Namun, tantangan seperti ketidakpastian geopolitik, ketidakstabilan ekonomi, dan perbedaan regulasi dapat mempengaruhi stabilitas pasar global.
Peluang investasi besar terdapat di sektor teknologi, energi terbarukan, pasar berkembang, dan e-commerce. Dengan strategi, diversifikasi, adaptasi, inovasi, dan analisis pasar yang penting untuk memanfaatkan potensi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.